Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk nanti ya. Ini sebelum market buka kita review dulu untuk saham-saham pilihan hari ini ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari kemarin, hari Senin. Untuk IHSG ditutup minus 0,67% ke level 6.471 ya. Walaupun IHSG masih ditutup merah, Bank BRI hijau ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Senin kemarin, secara keseluruhan sih untuk aslinya masih distribusi cukup banyak ya. Ini tanggal 17 hari Senin. Yang paling banyak dijual asing ada saham Bank BCA. Yang Bank BCA ini aslinya keluar sebanyak 611 M. Cukup banyak ya. Kemudian Bank Mandiri juga aslinya masih keluar 304 M. Bank BNI masih keluar 143 M. Telkom, Inco, Adaro ini didistribusi asing ya. Cuman yang paling banyak ya 3 perbankan utama ini. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada PSAB dan harga sahamnya naik cukup tinggi ya. Kemudian Ratu, MDKA, Antam, dua saham ini hari ini diborong asing dan harga sahamnya juga rebound. Menarik ini untuk saham MDKA ya, asing sekali masuk langsung 40,8 M, lumayan banyak sih. Ketika beberapa waktu terakhir asing cenderung distribusi, hari kemarin Senin net buy 40,8 M dan harga sahamnya rebound 7%-an lebih. Untuk saham MDKA, Antam juga aslinya masuk 38 M, rebound cukup tinggi 4%-an lebih ya kalau nggak salah. Nanti kita akan cek. Untuk besok kalau kita lihat dulu untuk indeks globalnya, ini pas kita buat ya jam 2 dini hari. Untuk indeks Amerika hijau ini masih running trend ya. Untuk indeks Amerika kayaknya masih ya, ini menjelang close market. Kemudian Hang Seng, Nikkei kemarin juga ditutup hijau semua. Ya indeks global hijau sih. Kemudian kita lihat nilai tukar rupiahnya sedikit melemah. Kalau melihat indeks globalnya hijau ya semoga aja IHSG ada potensi hijau di awal market. Semoga aja sih seperti itu ya. Cuman kalau melihat asingnya itu masih distribusi hari ini cukup banyak ya, perlu hati-hati juga sih. Mungkin seperti itu aja sih untuk indeks IHSG. Untuk resistennya masih di 6.700. Mungkin ya semoga aja sih bisa sideways dulu seperti ini ya untuk polanya, jadi nggak jauh-jauh dari resisten. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Untuk nanti semoga aja bisa hijau dulu di awal market ya. Kalau melihat indeks globalnya hari ini didominasi hijau ya, untuk hari kemarin didominasi hijau. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BCA yang didistribusi asing cukup banyak di hari Senin kemarin dan harga sahamnya ditutup minus lumayan dalam 1,71% ke level 8.600. Secara teknikal sih nggak bagus ya, nggak bisa bertahan di atas 8750 untuk kemarin Senin. Kalau kita lihat juga di distribusi asing cukup banyak untuk saham BBCA. Senin kemarin net sell sebanyak 611 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank BCA hari Senin kemarin tanggal 17 Maret secara keseluruhan sih ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, di distribusi asing cukup banyak. YU, KZ, ZP versi asing net sell. Untuk YU-nya net sell 255,7 M, kemudian KZ net sell 192,2 M, ZP net sell 153,6 M, AK net sell 75,3 M, dan mereka broker asing ya, YU, KZ, ZP, AK, RX versi asing net sell. Yang lokalnya nampung ada SU, YP, XL, PDNI, CC yang didominasi broker-broker retail, malah ini yang nampung di saham BCA. Aslinya distribusi harga sahamnya turun cukup dalam. Hati-hati aja untuk nanti, mungkin kalau dibuka langsung merah sih. Kalau untuk trading atau swing jangan buru-buru entry ya.
Cuman kalau untuk investasi sih disclaimer, kalau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini hitungnya juga nggak mahal-mahal banget. Ya bukannya nggak mahal sih, maksudnya udah cukup dalam koreksinya. Kalau melihat fundamentalnya cukup bagus, ya mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat ya. Cuman kalau nanti di awal market merah, ya saran saya sih jangan buru-buru buat entry. Takutnya kalau sampai Bank BCA ini buat low baru di bawah 8.425, yaitu harga terendahnya pas tanggal 28 Februari, itu ada potensi melanjutkan penurunannya atau bearishnya, dan supaya cukup dalam. Kalau secara Fibonacci misal BBCA ini bisa buat low baru di bawah 8.400, itu ada potensi ke 7.450 ya. Apakah akan ke area sini atau enggak ya, kita ikuti aja, kita lihat untuk nanti gimana ya. Semoga aja sih masih bisa bertahan di atas 8.400. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Ya ini koreksinya udah lumayan dalam sih, cuman lebih dalam lagi koreksinya Bank Mandiri sama Bank BRI ya. Jadi nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk BBCA masih bisa bearish, cuman semoga aja enggak sih, semoga aja ya. Pantau aja level 8.400 untuk minggu ini. Itu untuk saham BBCA. Oh ya, untuk resisten terdekatnya di 8.800 ya, itu udah jadi resisten terdekat untuk saham BBCA. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini rebound naik, walaupun tadi sempat merah ya di awal-awal market. Di sesi 1 itu sempat merah, cuman ditarik naik lagi di sesi kedua, naik 2% lebih, lumayan tinggi ke atas 3.800 lagi. Jadi ini hari ini berhasil bertahan di atas 3.800 ya untuk saham Bank BRI. Plus di 3830 ya di sini. Untuk support resistennya berarti masih sama, pokoknya di 3.800 dan resistennya di 3.930. Kalau kita lihat transaksinya di sini, BBRI hari Senin kemarin net buy 9,5 M. Ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya untuk kelas Bank BRI, dan untuk transaksinya juga hitungannya nggak seramai yang biasanya, cuman paling nggak aslinya nggak didistribusi ya, maksudnya aslinya nggak distribusi seperti BBCA yang cukup banyak hari Senin kemarin ya. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BRI hari Senin kemarin secara keseluruhan diakumulasi oleh BK. BK-nya versi asing sebanyak 112,2 M ya. Selain BK ada TPAK yang juga masuk, cuman yang keluar juga didominasi broker-broker asing sih. Jadi sebagian investor asing keluar, dan juga yang akumulasi banyak ya. Untuk retailnya sendiri sebagian keluar, juga sebagian masuk. Ini untuk saham Bank BRI. Jadi mungkin untuk nanti ya buat patokan, lihat aja area supportnya di 3.800 ya. Semoga aja sih masih bisa bertahan di atas itu untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau misal nanti langsung hijau ya bagus. Untuk target price-nya mungkin kalau untuk swing masih di 3.930-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini yang juga didistribusi asing untuk hari Senin kemarin, dan harga sahamnya ditutup minus 1,27% ke level 4.680 ya, masih gagal breakout untuk hari ini. Untuk resistennya masih di sini, berarti karena 2 hari ini gagal breakout di atas 4740, berarti 4740 masih jadi resisten untuk saham Bank Mandiri. Masih pantau level ini 4740 untuk hari ini. Semoga aja sih bisa break di atas itu dan kejar 4.900 ya. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu ya kayaknya kemungkinan masih sideways polanya di area sini, di dekat-dekat area resisten support. Oh, resisten ya berarti ya, ini soalnya ini close di bawah itu, jadi resisten terdekatnya di 4740 untuk saham Bank Mandiri.
Kalau kita lihat transaksinya, Bank Mandiri hari Senin kemarin didistribusikan cukup banyak, 304 M ya. Kalau kita lihat dari 1 mingguan terakhir, ini untuk aslinya udah net sell 1 triliunan lebih di saham Bank Mandiri. Jadi perlu hati-hati ya yang pegang saham ini. Walaupun harganya udah di bawah, cuman ya itu aslinya malah terus distribusi dengan jumlah yang banyak di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham Bank Mandiri hari Senin kemarin didistribusi oleh BKZP ya, dan dua broker asing. BKZP CCYU itu versi asing ya, ini BKZP CCYU versi asing. Untuk aslinya sendiri ya nampung KZAK, cuman nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, ini kelihatan sekali yang keluar nggak sebanyak yang masuk ya, yang masuk banyak banget. Dan didominasi broker-broker retail yang juga pada average dan di saham Bank Mandiri. Ya mungkin untuk besok sih ya masih pantau 474 plus ya, kalau belum bisa break di atas itu mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau entry ya tujuannya untuk investasi aja ya kalau untuk harga saat ini. Trennya yang pertama bearish, yang kedua juga belum ada rumor yang bagus untuk saham Bank Mandiri, dan kalau masih seperti itu untuk beberapa hari ke depan kemungkinan akan konsolidasi atau sideways dulu untuk harga saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari ini juga ditutup minus 2,26%, didistribusi cukup banyak, dan tadi untuk saham Bank BNI sempat nyentuh area support dijaga di atas 4260 ya. Nah, tadi sempat turun, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support ya lumayan floating profit beberapa poin ya. Cuman untuk besok kalau merah ya itu yang perlu diwaspadai ya untuk saham Bank BNI ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba apakah hari ini distribusinya cukup banyak untuk saham BNI. Aslinya sendiri net hari Jumat kemarin net sell 275,2 M, cukup banyak ya. BNI hari Jumat kemarin tanggal 17 yang keluar untuk aslinya ada ZP, BB, BK, YUTP versi asingnya, jadi cukup banyak. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya emang didistribusi asing sih. Untuk lokalnya sendiri net pay ya, NI net pay 36M, XI net pay 4M-an, EP XL ya, jadi didominasi broker-broker retail yang masuk di saham BNI hari Jumat kemarin. Ya semoga aja sih kalaupun turun ini nggak jebol di bawah 4260 ya, tapi kalaupun jebol di bawah itu ya mungkin masih training lagi di kalau sampai jebol di bawah ini ya berarti untuk saham BNI nggak bagus ya. Pantau aja level 4260, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Nah, untuk saham PTRO ini jebol support ya akhirnya, dan ya berarti jangan buru-buru buat entry. Kalau tadi nggak sempat cut loss ya, misal udah ambil posisi jebol support kan, jadi mending cut loss aja. Ini valuasinya juga nggak murah ya untuk saham PTRO ini, jadi takutnya kalau masih turun itu supportnya lumayan dalam di 2400. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTRO hari Jumat kemarin distribusi sebanyak hari Jumat, hari Senin ya, astagfirullah ini udah jam segini mau sahur ya. Untuk PTRO oh ya berarti tadi itu BBNI kita ceknya dari hari Jumat ya, berarti astagfirullah. BBNI hari Senin ini distribusi 142 M ya, didistribusi sih. Dan untuk aslinya yang keluar tadi udah kita cek, yaitu ada AZP, BB, BKYU ya, itu untuk saham BBNI. Kalau untuk saham PTRO sendiri hari ini net
loh, cuman harga sahamnya turun ya. Aslinya nampung 29M. Kalau kita lihat lebih detail BTRO tanggal 17 secara keseluruhannya sih ya sebenarnya ada yang nampung yaitu CCNI ya, dan mereka broker-broker asing ya, CC-nya versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell sih, cuman sebagian retail masuk. Mungkin ini yang bikin harga saham BTRO turun ya. NI, XI, CC, XL ini net buy ya, ini retail pada masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok untuk nanti ya, mungkin di awal market, kalau di awal market merah wait and see aja dulu sih, takutnya bisa ke 2400 ya. Jadi ini juga posisinya di tengah-tengah antara support sama resisten ya, walaupun lebih dekat ke resisten, cuman kalau misal nanti langsung merah ya wait and see aja dulu sih, takutnya masih cenderung turun. Dan ya amanya tunggu di arah supportnya ini 2400, ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk ya. Cuman kalau nggak ada yang jaga harga malah jebol di bawah 2400 ya wait and see aja dulu, soalnya support selanjutnya lumayan dalam, ada di 1900 untuk saham PTRO. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham MIN ya, yang hari ini masih merah, turun 9,43%, cukup dalam ya. Coba kita lihat apakah ada yang nampung. MIN hari Senin kemarin net buy 2,8M aja untuk aslinya. Kalau kita lihat transaksinya MIN secara keseluruhan sebenarnya sih ada yang akumulasi, yaitu LG ya 6,1M. Untuk hari kemarin aja, jadi turunnya itu disertai akumulasi. Kalau kita lihat yang keluar XL, MG, PD, XI, YP, NI ya, didominasi broker retail yang keluar. Jadi ya mungkin ada potensi buat rebound sih, mudah-mudahan ya. Untuk samin kita lihat aja besok ya, malah buka ini. Kita lihat aja nanti, kita lihat aja nanti untuk sahamin. Ya kalau menurut saya sih lihat transaksinya hari kemarin kayaknya masih ada potensi technical rebound ya. Mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan technical rebound ya, pantau aja level 520-30an ya. Oke, itu untuk samin, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video hari ini ya, agak ngantuk soalnya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.